Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan ibadah harian HKBP Raja Wali. Hari ini Sabtu 11 Maret tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 19, demikian bunyinya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikian firman Tuhan. Saya kutip sedikit lagu duniawi yang mengatakan, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, katanya. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, supaya kita tidak diketahui oleh orang lain siapa kita yang sesungguhnya, tanpa kita sadari, kita telah banyak memasang topeng yang berbeda dalam kehidupan kita. Hari ini, topeng apa yang kita lakukan? Topeng apa yang kita kenakan? Hari besok, topeng apa lagi yang kita kenakan? Hari besoknya lagi, topeng apa yang kita kenakan? Tetapi ingatlah, meskipun kita memakai topeng yang begitu tebal, tapi dalam kehidupan kita tidak bisa membohongi siapa kita sebenarnya. Mungkin kita bisa bermuka dua, mungkin kita bisa membohongi orang lain melalui wajah kita, tetapi kita hanya bisa menutupi wajah saja, kaki, tangan, mulut, perkataan, perbuatan tidak bisa kita tutupi. Karena apa? Kalau pusat kepintaran adalah otak, pusat iman adalah hati kita. Oleh karena itu, hati kita tidak bisa kita bohongi. Ketika kita ingin berbuat jahat, maka hati kita yang akan menyatakan bahwa kita sedang berniat jahat kepada seseorang. Atau mungkin kita membenci, atau mungkin kita mendam, atau mungkin kita tidak tulus, atau mungkin kita hanya berpura-pura saja. Kita ibarat sedang berada di dalam akuarium. Akuarium yang memunculkan apa yang terlihat dari luar akuarium. Apa yang kita lakukan, hati kita sendirilah yang mewujudkan itu, menampakkan itu, memperlihatkan itu kepada setiap orang. Oleh karena itu, janganlah berusaha untuk membohongi diri kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang mudah tergoda. Oleh karena itu di sini kitab Amsal mau mengatakan kepada kita, karena kita adalah orang yang mudah tergoda, mudah berputus asa, mudah berdosa dan yang lain sebagainya, maka tetap berpegang teguhlah kepada Tuhan, agar Tuhan menjaga hati kita. Kosongkan hati kita. Mari kita berkenosis ria, agar Tuhan yang hadir di dalam hati kita, sehingga hati kita mencerminkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Karena hati kita telah dipenuhi oleh firman Tuhan, telah ditempati oleh Allah, dan telah bernaung, tempat bernaungnya Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan itu dikendalikan oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bersusah payah untuk tidak
menunjukkan rasa kesal kita pada seseorang, tetapi hati kita yang sedang berkecamuk, hati kita yang marah, hati kita yang tidak menempatkan roh Tuhan di dalamnya, tentunya itu hanya sebentar saja. Nantinya akan terlihat kepura-puraan kita. Oleh karena itu tidak ada gunanya ternyata berpura-pura dalam kekristenan kita. Karena kita ibarat sedang hidup, sedang berada di dalam akuarium. Siapapun bisa melihat dan tahu siapa kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, buka saja topeng kita. Tidak ada gunanya kita memakai topeng, menopengkan diri kita, menutupi siapa kita sesungguhnya. Karena hatilah nanti yang akan berbicara, mengungkapkan siapa kita sesungguhnya. Apalagi antara hubungan kita dengan Tuhan, ketika hati kita berpura-pura, ketika hati kita hanya sekedar saja beribadah kepada Tuhan, jikalau hati kita hanya untuk formalitas saja, ingatlah, nanti hati kita juga yang akan mengungkapkan kepada semuanya bahwa kita adalah orang yang berpura-pura di dalam setiap ibadah kita, yang akhirnya nanti Tuhan tidak akan berkenan terhadap ibadah yang kita lakukan. Jagalah hatimu dimanapun kau berada, di sekolah, di kantormu, di rumah, di masyarakat, terlebih di gerejamu. Jadilah orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang memunculkan sinar yang terbaik, yang dapat menyinari setiap orang, berlaku lembut, tidak munafik. Itulah kita yang sesungguhnya. Dimanapun kita berada, jangan pilih tempat. Kita harus tetap mencerminkan manusia Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang memanggil dan memilih kami untuk menjadi umat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, disitulah kami harus menyatakan kekristenan kami melalui tindakan kasih, melalui tindakan perbuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu mengajak kami, mengatakan kepada kami, tidak ada gunanya hidup dalam kepura-puraan, karena hati kami tidak bisa dikekang untuk menyatakan siapa kami yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan, kami kosongkan hati kami untuk memanggil Engkau dan memberikan hati kami hanya Engkau Tuhan yang berada di dalam hati dan pikiran kami. Hanya Roh-Mu saja Tuhan yang berdiam di dalam hati kami. Oleh karena itu kami akan percaya ketika hati kami kosongkan agar Engkau masuk ke dalam hati kami dan Engkaulah yang menempati hati kami, maka kami akan mencerminkan kekristenan kami yang sesungguhnya kepada setiap orang. Dalam setiap pekerjaan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.